Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, ketika kita mau melaksanakan atau membuat sebuah pesta, siapa di antara kita yang menginginkan bahwa pesta tersebut tidak berhasil atau gagal? Saya sangat yakin saudara dan saya ketika kita membuat sebuah pesta, kita berharap sangat bahwa pesta tersebut akan berhasil dan sukses. Bagaimana caranya supaya berhasil? Bagaimana caranya supaya sukses? Terkadang kita menggunakan event organizer. Terkadang juga panitia berusaha menghadirkan beberapa artis-artis supaya menyedot massa, supaya banyak massa yang hadir dan datang. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa menghadirkan seorang artis atau aktor yang menyedot massa, berarti artis tersebut atau aktor tersebut disukai oleh banyak orang. Karena kehadirannya dinanti-nantikan. Sehingga orang yang datang semua berharap dia pengen segera bertemu, segera melihat bagaimana penampilan dari artis tersebut. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saudara dan kehidupan saya? Adakah kita dinanti-nantikan oleh orang banyak? Adakah kita ketika datang ke suatu tempat, orang di sana menanti-nantikan kita? Dia mengharapkan kita hadir di sana. Saudara, justru kebanyakan kalau kita memperhatikan, tidak semua orang percaya kehadirannya itu dinanti-nantikan oleh orang banyak. Lalu di mana yang salah? Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita benar-benar bisa dinanti-nantikan oleh orang lain. Karena ada sesuatu hal dalam diri kita yang unik, sesuatu hal dalam diri kita yang membuat orang lain itu suka sama kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sebagai orang percaya kehidupan kita bisa terlihat bagaimana Allah ada dalam kehidupan kita. Allah benar-benar memerintah dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki suatu pribadi yang sangat unik, pribadi yang luar biasa, di mana orang lain menanti-nantikan dan melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, seharusnya bisa ditunjukkan dan dibuktikan siapa yang kita percaya, siapa yang kita yakini. Kalau Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini, seharusnya nampak dalam setiap karakter kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, seharusnya semuanya itu nampak bahwa yang kita percaya, yang kita yakini adalah Allah. Saudara, ketika kita bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah bisa menampilkan sifat dan karakter Yesus Kristus dalam diri kita, bagaimana orang lain bisa dia percaya bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, ketika kita berusaha menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, otomatis hidup kita akan menjadi sama dengan Dia, hidup kita ada di dalam pimpinan Dia, dan otomatis juga di dalam kehidupan kita yang kita usahakan dari hari demi hari, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Orang lain akan melihat hidup kita, hidup saudara berbeda. Ketika kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, maka orang lain akan melihat bahwa ada sesuatu hal yang berbeda. Ketika kehadiran Allah ada dalam kehidupan kita, kita memiliki suatu kewibawaan, suatu hadirat Tuhan yang kita bawa terus dalam kehidupan kita. Saudara, tidak mudah untuk kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, karena kita harus bisa tunduk akan pimpinannya. Sebagai orang percaya, dulunya sebelum kita menjadi umat tebusan, kita hidup dengan cara kita sendiri. Kita hidup semuanya mengatur kehidupan kita dengan cara kita sendiri. Semua dengan tujuan supaya kita memuaskan hati ini, memuaskan kehidupan kita, memuaskan jiwa ini, memuaskan daging ini. Kita tidak rela dan tidak mudah kalau sekarang kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti hidup kita harus tunduk sama Dia. Hidup kita harus benar-benar diatur oleh Tuhan. Hidup kita tidak bisa lagi sembarangan seperti sebelumnya. Kita mau apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita bisa realisasikan sesuai dengan kehendak kita. Sekarang ketika kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, seluruh hidup saudara dan seluruh hidup saya dirampas dan diambil oleh Tuhan. Bahkan kita tidak punya hak lagi untuk mengatur kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi itu konsekuensi yang harus kita ambil. Kalau kita mau dinanti-nantikan oleh orang banyak, terlebih lagi saudara, jangan lagi kita berpikir bahwa kita hanya dinantikan oleh orang banyak, tetapi sesungguhnya kita seharusnya dinanti-nantikan oleh Bapa di surga. Sama ketika saudara dan saya mungkin kita punya anak, taruhlah kita punya anak 3 orang. Apakah ketiga anak tersebut itu adalah anak kesayangan kita?
Bisa dipastikan dikatakan, oh iya jelas mereka anak kesayangan kita. Tetapi apakah dari 3 orang itu ada salah satu yang menyukakan kita? Ketika ada salah satu yang menyukakan kita, bagaimana dan kenapa bisa mereka atau salah satu dari anak itu menyukakan hati kita, padahal 3-tiganya kesayangan kita? Oh iya jelas, karena salah satu dari mereka menurut sama kita, mungkin dia maunya tunduk sama kita, dia benar-benar mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dia ikuti. Saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Bapa. Kita semua adalah kesayangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kesayangan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menyukakan hati Bapa? Kita semua anak kesayangan, tetapi belum tentu semuanya menyukakan hati Bapa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyukakan hati Bapa? Supaya kita bisa menyukakan hati Bapa, berarti kita harus mengerti apa kehendak Bapa, mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dan kehendak Tuhan, berarti kita harus tunduk dan kita harus rela. Rela untuk tidak mengatur kehidupan kita. Rela untuk tidak mengatur sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita memberikan diri kita untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan. Untuk tunduk kepada perintahnya. Untuk dengar-dengaran akan nasihatnya. Apapun yang kita hadapi, setiap masalah, setiap kesulitan, kita harus bisa tunduk sama Dia. Saudara, banyak orang percaya di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mencerminkan kehidupannya dari hari demi hari bahwa dia sebagai orang percaya. Kalau dalam membuat pesta kita berusaha supaya orang lain menarik, justru saat ini bagaimana kita bisa membuat diri kita menarik bukan hanya di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan sendiri. Ketika kita punya anak tadi menjadi kesukaan, setiap hari kita pasti akan suka, pengennya ketemu terus, pengennya selalu dia hadir dan dekat dengan kita. Tapi kalau yang bukan kesukaan, pasti kita berpikir, buat apa sih lama-lama sering ketemu? Kita pengennya nggak usah sering-sering ketemu, ya lebih baik lama-lama saja. Beda, kalau menjadi kesukaan, pengennya ketemu. Sudah ketemu, kita pergi, rasanya kok pengen ketemu lagi. Belum lama padahal kita bertemu, tapi kita merasakan sudah lama sekali. Saudara, kalau kita menjadi kesukaan Bapa, kesukaan Tuhan, bukan kita hanya dinanti-nantikan sama Dia, bahkan Bapa pun menantikan bertemu muka dengan kita, saudara. Kita harus berjuang untuk itu. Kita bukan hanya bisa supaya dinanti-nantikan oleh orang banyak. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah kita harus bisa dinanti-nantikan oleh Bapa. Bukan cuma kita yang menantikan bertemu dengan Dia, tetapi kita harus bisa membuat Bapa di surga menanti-nantikan kehadiran kita. Dia pengen supaya saudara dan saya benar-benar berjumpa secepatnya dalam waktu yang sangat dekat, supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Supaya kehidupan kita bisa dinanti-nantikan, berarti kita harus bisa menyukakan hati Bapa. Supaya kita bisa menyukakan hati Bapa di muka bumi ini dengan penuh permasalahan, kita harus bisa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita harus bisa hidup di dalam aturan Tuhan. Maka kita harus menghadirkan Tuhan, menghadirkan kerajaannya di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya, supaya ketika kita hidup ini, kita tunduk dan kita taat sama perintah Dia. Kita mengikuti kehendaknya, kita mengikuti dan memuaskan hatinya. Bukan hati kita, tetapi hati Bapa di surga, dan kita menyenangkan Dia, saudara. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berjuang dengan tekun, dengan ulet. Bahkan kita harus nekat di dalam memuaskan hati Bapa, dengan tujuan supaya kita bisa menyenangkan Dia, dan kita harus bisa menjadi kesukaan Bapa. Saudara, pilihan di tangan saudara saat ini. Maukah saudara dinanti-nantikan oleh Bapa di surga? Kalau saudara mau menanti-nantikan, berarti saudara harus mengambil keputusan untuk menyukakan hati Dia dan menghadirkan kerajaannya saat kita hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.